Anda sudah lihat slide saya lagi? Sudah, Pak. Itu ya, soal nomor 5 seperti itu. Jadi diketahui dua buah bola, gitu. Berarti lengkap dengan persamaan kedua bola tersebut. Nah, apa namanya? Pertanyaannya adalah tentukan persamaan bola baru yang melalui lingkaran potong dua bola tersebut. Nah, gitu ya. Jadi tidak harus anggota himpunan berkas bola. Itu soalnya terlalu terbuka, terlalu istilahnya apa ya? To the point. Tapi seandainya ada soal seperti itu juga nggak masalah. Jadi macam-macam kalimatnya itu bisa macam-macam, tapi intinya sama kan? Intinya adalah apa namanya? Kita disuruh mencari anggota himpunan berkas bola. Berkas bola itu maksudnya adalah bola-bola, semua bola-bola yang melalui lingkaran potong dari kedua bola yang diberikan itu. Jadi gitu ya. Intinya adalah itu sebenarnya. Jadi mau bagaimanapun soalnya, mau langsung to the point, tentukan himpunan berkas bola dari bola B1 dan B2 boleh juga. Atau dengan soal yang diberikan seperti di kuis itu juga nggak apa-apa. Tentukan bola baru yang melalui lingkaran potong gitu ya, antara kedua bola yang diberikan, itu ya sama aja. Jadi itu apa namanya, model-model pertanyaannya dulu, jadi biar Anda besok nggak bingung ketika ganti soal nanti malah bingung gitu ya. Padahal sebenarnya sama aja. Bentar, ini tadi sudah saya share. Ini ya. Jadi ini bolanya B1 B2. Terus persamaan bola baru itu nanti harus berjari-jari R sama dengan 4. Jadi keywordnya di sini. Kalau nomor 4 ini kan keywordnya, kuncinya di sini. Lingkaran baru itu harus melalui titik 1 dan 2. Kalau yang nomor 5 ini, bola baru itu harus berjari-jari R sama dengan 4. Nah, berarti yang pertama kali saya pakai ini, semoga kalau saya pakai kunci ini Anda sudah paham, nanti saya nggak perlu jelaskan pakai whiteboard. Tapi kalau masih belum paham juga saya jelaskan. Mohon maaf ya, sekali lagi ini tidak urut. Ini karena saya pakai apa namanya, software untuk buat kunci ini. Ini tujuannya supaya Anda dapatnya angka mudah itu. Saya tidak ingin menyulitkan mahasiswa, karena kalau saya nggak cek dulu hasilnya di sini, nanti ini bisa pecahan ruwet gitu ya. Bahkan bisa pakai akar-akar, itu nanti sulit sekali. Bisa dikerjakan tapi nanti repot, hitungnya harus pusing Anda. Tapi karena saya pakai bantuan software untuk bikin kuncinya ini, apa namanya, saya langsung tahu hasil akhirnya berapa nanti, biar Anda mencarinya mudah gitu ya, angka-angkanya mudah dicari. Tapi efeknya di sini, efeknya saya nggak bisa mengurutkan ini. Itu ya, jadi ini harusnya intinya seperti ini tadi yang diketahui. Bolanya B1 ini dan B2 ini. Nah, bola baru yang melalui lingkaran potong itu berarti anggota berkas bola. Maka langkah pertama kita adalah menentukan persamaan berkas bola. Ingat, persamaan berkas bola adalah B1 plus lambda B2 sama dengan 0 gitu ya. Seandainya Anda kebalik pun saya kira nggak terlalu masalah gitu ya. B2 plus lambda B1 nggak masalah itu. Nah, di sini mana jawaban saya? Ini saya pakai B1 plus lambda B2, sehingga saya punya ini nanti. Langsung saja B1 plus lambda B2 jadi ini. Jadi saya tanya dulu, sampai mendapatkan persamaan berkas bolanya, kira-kira Anda bingung apa enggak dulu? Tidak, Pak. Tidak ya, jadi kan gampang ya. B1 plus lambda B2 berapa? Ini langsung simpelnya sih, harusnya kan nanti ada gini dulu. Harusnya x kuadrat plus lambda x kuadrat plus y kuadrat plus lambda y kuadrat itu ya. Jadi nanti x kuadratnya punya koefisien 1 plus lambda, y kuadratnya punya koefisien 1 plus lambda kalau disederhanakan, kalau difaktorkan maksudnya ya. Terus z kuadrat punya persamaan 1 plus lambda. Nah itu biar ini menjadi persamaan umum bola,
maka semua suku ini kita bagi 1 plus lambda. Supaya apa? Supaya ini X kuadrat, Y kuadrat, dan Z kuadrat ini koefisiennya masing-masing 1. Karena persamaan umum bola itu koefisien X kuadrat, koefisien Y kuadrat, dan koefisien Z kuadrat harus 1. Nggak boleh lain gitu ya. Makanya semua sukunya kita bagi 1 plus lambda. Maka efeknya di sini. Efeknya yang belakang ini jadi rasional seperti ini semua, jadi pecahan gini. Dibagi 1 plus lambda, dibagi 1 plus lambda, bagi 1 plus lambda. Yang D-nya ini juga bagi 1 plus lambda. Nah, sampai di sini nggak bingung ya? Halo? Tidak, Pak. Tidak ya, oke. Kalau nggak bingung sekarang keywordnya dalam soal itu yang diketahui apa? Persamaan bola barunya harus apa? Harus apa? Jari-jari sama 4. Ini salah ini tulisan saya, ini nggak perlu melalui titik. Diketahui dia berjari-jari 4 itu kan ya. Berarti kan gini, kita mencari anggota ini, anggota berkas bola ini yang jari-jarinya sama dengan 4. Nah, berarti nanti persamaan berkas bola ini kita cari rumus jari-jarinya dulu. Rumus jari-jari dari persamaan umum bola kan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat min D diakarkan. Betul nggak? Halo? Iya, Pak. Betul, maka kita dapat ini. Ini adalah rumus dari jari-jari persamaan umum berkas bola ini. Ini untuk mendapatkan A adalah semua ini kita bagi min 2, jadi tinggal ini dibagi 2 kan habis sebenarnya ya. Tinggal min sekian, ini juga dibagi 2, 2-nya ini hilang, dibagi 2, 2-nya ini hilang itu. Tinggal min sekian, min sekian, min sekian. Lah min sama plusnya itu nggak masalah karena toh nanti dikuadratkan semua gitu kan ya. Makanya langsung ke sini aja. Ini adalah A kuadrat, ini B kuadrat, ini C kuadrat. Dikurangi yang belakangnya adalah D-nya, D, bagian konstantanya ini. Nah, ini adalah jari-jari dari semua persamaan bola yang terhimpun dalam persamaan berkas bola itu. Nah, gitu ya. Jadi ini dulu. Ini kita peroleh rumus jari-jari umumnya dulu. Nah, karena persamaan bola yang baru itu punya jari-jari 4 ini, maka ini harus sama dengan 4 itu. Maka di sini saya tuliskan ini. Diperoleh persamaan ini sama dengan 4 itu maksudnya adalah tadi itu rumus jari-jari dari himpunan berkas bola ini kita sama dengan kan 4 itu. Ya kan berarti tugas kita adalah menyelesaikan persamaan ini supaya kita mendapatkan lambdanya. Itu maksudnya. Sampai sini dulu paham nggak? Kalau bingung tanyakan nggak masalah. Jangan malu, jangan sungkan. Halo. Paham, Pak. Yang bertanya tadi Mbak siapa? Saya, Pak. Mbak siapa? Maharani. Paham nggak Mbak maksudnya ini Mbak sampai ke sini? Paham, Pak. Paham ya? Jadi ini rumus jari-jari persamaan berkas bola itu harus sama dengan 4 gitu. Nah, ini tinggal menyelesaikan ini. Menyelesaikan ini bisa sendiri kan kira-kira? Bisa nggak? Masa harus saya ajari? Ini kan cuma persamaan kuadrat biasa. Ini dikuadratkan, ini dikuadratkan. Jadi sekian sama dengan 16 itu ya. Nanti kemudian yang ini biar bisa kita samakan semua penyebutnya. Yang ini dikuadratkan, bukan dikuadratkan, mohon maaf. Ini kalau Anda nggak hati-hati bisa salah. Tidak dikuadratkan ya, maksudnya penyebut dan pembilang harus dikali 1 plus lambda gitu ya. Jadi ini dikali 1 plus lambda, yang atas juga harus dikali 1 plus lambda, yang bawah biar jadi 1 plus lambda kuadrat. Itu kan, ya nggak? Ya, Pak. Nah, baru nanti berarti samakan penyebutnya menjadi 1 plus lambda kuadrat semua. Itu nanti bisa kita kali silang, berarti hasilnya sama dengan yang sini 16 kali 1 plus lambda kuadrat. Berapa dihitung, terus yang atasnya kita hitung semua sendiri-sendiri dulu, dijabarkan dulu. Dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan dulu, ini dikuadratkan dulu, terus yang ini tadi dikurangi dengan 12 lambda min 16 ini dikalikan dengan 1 plus lambda.
Hitung semua, jabarkan, sederhanakan sekarang gitu ya. Sederhanakan, kita akan mendapatkan persamaan kuadrat di sebelah kiri dan persamaan kuadrat di sebelah kanan. Kalau sudah, jadikan satu ruas. Kita akan menjadi sebuah persamaan kuadrat dalam bentuk ax kuadrat plus bc, ax kuadrat plus bx plus rumusnya ya, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 gitu ya. Rumus persamaan kuadrat biasa di SMA dulu. Ax kuadrat ini a-nya a kecil maksudnya, bukan a yang titik pusat tadi, bukan. Di itu tinggal kita nanti faktorkan. Nah, setelah difaktorkan ternyata kita punya dua buah lambda. Kita punya dua buah lambda. Lambda pertama adalah min 9/7. Lambda kedua adalah 1. Ini dari mana, Pak? Ini hasil dari tadi itu loh. Hasil dari kalau ini kita selesaikan, kita sederhanakan, nanti kita akan mendapatkan sebuah persamaan kuadrat saja. Ini loh, Cah. Sebuah persamaan kuadratnya yang seperti ini tuh loh. Ax kuadrat ya plus x ini dalam lambda berarti ya, anggaplah inilah apalah plus c sama dengan 0 gitu ya. Oke. Nah, ini kan nanti kita akan punya gini kan ya, akan punya penyelesaian gini kan, x min 1 gitu kali x min x 2 sama dengan 0. Nah, nanti kita akan punya ini kan, akan punya dua penyelesaian kan, x1 berapa sama dengan berapa nanti, dan kita akan punya x2 sama dengan berapa. Ini adalah hasil dari penyelesaian yang ini. Penyelesaian ini. Ini saya tulis dalam bentuk X karena kalau pakai lambda kesuwen ada golek simbolnya di sini. Enggak ada simbolnya, harus dicari lain lagi. Jadi itu maksudnya kalau dalam X. Nah, ini dalam lambda nanti kita akan punya ini, min 9/7 dan 1. Pak, boleh kita pakai dua-duanya? Boleh-boleh saja. Kalau soalnya nanti di atas itu adalah tentukan kedua persamaan bola gitu ya. Kedua persamaan bola yang berjari-jari 4, maka dua-duanya harus kita cari. Tapi kalau di sini tidak ada disuruh keduanya, satu aja nggak apa-apa. Karena satu aja, kita pakai lambda yang mudah dong, biar enak masukkannya gitu ya. Lambdanya yang mudah kan 1 ini. 1 ini kita taruh mana? 1 ini kita masukkan ke persamaan berkas bola ini gitu ya. Jadi lambda yang di persamaan berkas bola ini kita ganti 1. Semua ini ganti 1, ganti 1, ganti 1, ganti 1, yang bawah juga ganti 1, 1, 1. Nah, nanti kita akan mendapatkan persamaan bola baru ini. Ini adalah persamaan bola baru yang berjari-jari 4. Ya, ini harusnya diurutkan aja ini karena output dari ini ya, output dari software, jadi ini enggak urut. Harusnya diurutkan x kuadrat plus y kuadrat plus z kuadrat min 2x min 4y plus 6z min 2 sama dengan 0. Pertanyaan berikutnya adalah titik pusatnya berapa? Titik pusatnya diperoleh dari ini kan ya, koefisien x, koefisien y, koefisien z, tapi harus bagi min 2 loh. Berarti ini min 2 bagi min 2 jadi 1, min 4 bagi min 2 jadi 2, 6 bagi min 2 jadi min 3. Jadi titik pusat dari bola tersebut adalah 1, 2, dan min 3 ini. Paham nggak Mbak Maharani yang bertanya tadi? Paham, Pak. Masih ada yang mengganjal? Nggak ada. Nggak ada ya. Paling nanti yang perlu hati-hati itu di sini, Mbak. Di sini hati-hati ya. Mendapatkan lambdanya ini yang perlu hati-hati, karena ini harus teliti gitu. Nggak sulit tapi perlu ketelitian. Karena kalau ini kan nanti tentang mengalihkan, menjumlahkan, mengurangkan, itu kadang salah satu aja nanti di bawah bingung kita. Saat memfaktorkan ini kok nggak bisa ya, faktornya nggak ketemu-ketemu ya. Itu karena kita tadi
Mungkin ada yang mengalihkannya atau menjumlahkannya kurang hati-hati itu. Itu. Yang lain selain yang bertanya, paham enggak? Halo? Paham, Pak. Paham. Gitu ya. Itu tentang persamaan berkas bola. Jadi tidak sulit kan sebenarnya, hanya asal alur berpikirnya kita paham. Nah, kita bisa nanti menentukan persamaan baru. Nah, ini sekali lagi dalam konsep geometri analitik ini kita tidak diberikan semua kemungkinan permasalahan di geometri analitik gitu ya. Maka yang diberikan kan hanya berkas lingkaran dan berkas bola gitu. Jadi sangat mungkin sekali ini dikembangkan. Dikembangkan dalam hal apa, Pak? Ya dalam hal-hal suatu benda ruang, suatu bangun ruang yang bisa kita cari perpotongannya gitu nanti. Dan kita bisa mencari bangun ruang baru yang melalui perpotongan itu gitu. Misalkan ini kan lingkaran dengan lingkaran, ini bola dengan bola. Nanti misalkan kita punya kerucut dengan kerucut, misalkan loh ya ini ya. Kerucut kira-kira persamaannya bagaimana, kemudian kerucut yang kedua persamaannya bagaimana. Nanti nggak tahu persamaan kerucut bagaimana sih. Atau yang lain lah, kalau yang jelas nanti ada persamaannya kan seperti misalkan elipsoida, hiperboloida gitu ya. Itu kalau dipotongkan nanti kan menghasilkan suatu lingkaran. Perpotongannya bentuknya bisa lingkaran atau bisa elip dan sebagainya. Dan nanti dari perpotongan itu, ben gak bingung, tak kasih ilustrasi aja. Jadi yang kita bicarakan baru seputar lingkaran dan bola ya. Misalkan ini kan elips. Elips pertama, kemudian kita punya elips kedua di sini. Nah ini. Nah ini yang punya perpotongan ini. Kalau elips dan olips perpotongannya ada titik di sini dan titik di sini. Nah kira-kira nanti bisa kita menentukan persamaan elips baru gitu ya, yang melalui ini kedua titik pusat ini. Nah, berarti persamaan elips yang baru bagaimana? Ya nanti mungkin bisa yang seperti ini. Nah, di sini gitu ya, dengan bentuk yang lebih besar. Yang penting melalui kedua titik itu kan. Di ini. Ini elips baru. Nah ini elips baru ini nah ini yang hitam ini adalah elips baru. Kita bisa lebih cekungkan juga, bisa lebih cembungkan gitu. Elips baru melalui titik potong kedua elips sebelumnya. Itu kalau kita bicara di dimensi 2. Kalau kita bicara di dimensi 3, berarti ini jadi elipsoida. Ini bentuknya sudah bangun ruang nanti, seperti telur. Perpotongan dua telur itu nanti mungkin hasil perpotongannya di sini membentuk bisa suatu lingkaran, bisa suatu elips gitu ya. Nah, bagaimana mencari persamaan telur baru atau elipsoida baru yang melalui lingkaran potong tadi? Nah, itu adalah konsep-konsep pengembangan dari yang sudah kita pelajari. Tapi kalau kita berikan semua ya nggak cukup waktunya, tapi kita berikan dasarnya. Suatu saat kalau Anda membutuhkan penyelesaian satu kasus itu ya, yang modelnya itu kira-kira serupa atau mirip, itu Anda bisa mengembangkan sendiri rumusnya gitu ya. Maka yang penting kalau berpikirnya tadi ini Anda paham. Kita punya dua benda sebelumnya, dicari perpotongannya, nanti kita bikin persamaan berkasnya gitu ya. Terus nanti kita punya sifat-sifatnya, terus kita punya nanti apa sih persamaan yang baru itu, yang diketahui apa sih yang diinginkan, apakah dia harus melalui titik tertentu, apakah dia harus punya jari-jari tertentu, tinggal kita masukkan ke persamaan berkasnya. Kita akan punya lambdanya, tinggal dimasukkan kembali, kita mendapatkan persamaan dari benda yang baru itu. Jadi itu kira-kira logika berpikir dari geometri analitik ini.